Ada tikus masuk ke dalam tenda, membuat geli dan lari ketakutan. Bahagia bukan hanya soal cinta, tapi juga perhatian dan kepedulian. Bagaimana bila pasangan tidak sensitif untuk peduli dan perhatian kepada pasangan? Akankah ada kebahagiaan dalam pernikahan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Sikap tidak sensitif dalam pernikahan adalah sikap kurang peka terhadap perasaan, kebutuhan, dan juga kondisi pasangan sehingga tindakan ataupun ucapan sering menyakiti, mengabaikan, atau meremehkan pasangan meskipun tidak selalu itu disengaja. Sikap ini berarti lebih mengutamakan sudut pandang diri sendiri daripada berusaha memahami apa yang dirasakan oleh pasangan. Nah, selain kurang peka atau tidak peka, sikap tidak sensitif dalam penggunaan sehari-hari juga berhubungan dengan yang pertama, sikap kurang tanggap, lamban, merespon perasaan atau memahami suasana hati pasangan. Yang kedua, tidak responsif, pasif terhadap kebutuhan emosional pasangan kita. Kemudian kurang empati, lemah dalam memahami perasaan pasangan. Yang selanjutnya cuek, tidak peduli atau acuh tak acuh kepada pasangan dan tidak menunjukkan perhatian sama sekali. Kemudian masa bodoh dan dingin, tidak memiliki kepedulian dan kehangatan emosional. Istilah yang lebih kasar dari sikap tidak sensitif dalam pernikahan adalah pasangan yang tumpul perasaan atau tidak berperasaan. Nah, mengapa ketidaksensitifan dalam pernikahan penting untuk diwaspadai oleh suami istri? Karena sikap tidak sensitif sering terjadi tanpa disadari, tetapi dampaknya sangat serius dan jangkanya cukup panjang. Dampaknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi perlahan merusak hubungan dari dalam dan banyak rumah tangga goyah bukan karena cinta, melainkan karena luka emosional yang dibiarkan menumpuk terlalu lama. Kalau begitu, apa saja akibat dan dampak negatif dari sikap tidak sensitif dalam kehidupan pernikahan? Yang pertama, adanya luka batin yang menumpuk. Sikap tidak sensitif dalam pernikahan mungkin jarang melukai secara langsung, namun kata-kata yang dingin, sikap cuek atau tidak peduli dan perasaan yang diabaikan akan melukai hati pasangan, menimbulkan kepahitan dan meninggalkan luka emosional yang sulit disembuhkan. Bahayanya adalah luka ini sering disimpan, bukan diungkapkan sehingga sulit disembuhkan apalagi bila dibiarkan terus tidak terobati. Yang kedua, hilangnya rasa aman secara emosional. Pernikahan itu membutuhkan rasa aman untuk berbagi perasaan. Sikap tidak sensitif membuat pasangan mulai merasa tidak dipahami, tidak diterima, dan tidak aman untuk terbuka satu dengan yang lain. Akibatnya, komunikasi menjadi tertutup dan dangkal, mulai ada jarak dan juga kesendirian. Yang ketiga, sikap tidak sensitif dalam pernikahan perlahan akan mengikis kasih dan keintiman. Kasih bukan hanya komitmen, tapi perhatian dan kepekaan. Walaupun hidup bersama, dengan sikap tidak peka atau tidak sensitif, pasangan bisa merasa sendirian, kehilangan kedekatan hati, dan akhirnya mengalami pernikahan yang dingin dan kering, keintiman emosional dan fisik juga ikut terdampak. Yang keempat, akan muncul konflik kecil yang kemudian menjadi besar dan berulang. Luka dan luapan emosi yang lama terpendam bisa meledak, sehingga masalah sederhana bisa menjadi besar karena sering merasa tidak dihargai dan tidak lagi ada empati dalam komunikasi. Akibatnya, konflik menjadi pola bukan suatu penyelesaian. Yang kelima, menurunnya rasa saling menghargai. Sikap tidak sensitif membuat pasangan merasa diremehkan, tidak penting, tidak bernilai, dan seperti orang asing di dalam rumah. Hal ini tentu merusak rasa hormat dan kasih dalam pernikahan. Yang keenam, kelelahan emosional dan juga mental. Pasangan yang terus diabaikan dapat mengalami kelelahan batin, stres berkepanjangan, dan kehilangan semangat untuk relasi. Yang ketujuh, sikap tidak sensitif juga berdampak serius bagi anak-anak di dalam rumah tangga. Anak tentu menyerap pola hubungan orang tua. Mereka belajar komunikasi yang dingin, minim empati, dan kedepannya beresiko meniru relasi yang tidak sehat dari orang tua sehingga menjadi pola yang berulang dalam pernikahan mereka kelak. Nah, berikut adalah ciri-ciri atau tanda sikap tidak sensitif dalam sebuah pernikahan, yaitu yang pertama, mengabaikan perasaan pasangan. Pasangan sedang letih, lelah, atau kecewa, tetapi tidak ditanggapi atau malah dianggap terlalu berlebihan. Berikutnya, bicara jujur namun tanpa empati. Kata-kata mungkin benar,
tetapi cara penyampaiannya kadang melukai. Selanjutnya, lebih fokus pada diri sendiri, kepentingan, emosi, dan pendapat pribadi selalu diutamakan, serta jarang bertanya tentang kondisi atau kebutuhan pasangan. Dan selanjutnya, tidak mau mendengar, hanya ingin dimengerti. Cirinya selalu mudah menyela, cepat membela diri, dan sulit menerima masukan atau koreksi dari pasangan. Berikutnya, sering meremehkan pasangan, menganggap keluhan pasangan hanyalah masalah kecil atau tidak penting, dan kemudian membandingkan dengan masalah orang lain. Selanjutnya, kurang respon saat pasangan butuh dukungan. Bersikap dingin ketika pasangan membutuhkan perhatian, bisa jadi hadir secara fisik tetapi tidak secara emosional. Tidak ada kepedulian dan juga perhatian. Selanjutnya, nada bicara yang kasar atau dingin. Sering menggunakan nada tinggi, sarkasme atau sindiran, atau diam yang menyakitkan, yaitu silent treatment. Nah, selanjutnya jarang memberi apresiasi, tidak menghargai usaha atau pengorbanan pasangan, dan menganggap semuanya itu sebagai kewajiban semata. Kemudian tidak peka terhadap perubahan pasangan. Pasangan menjadi tidak menyadari, bahkan sengaja tidak mau tahu perubahan emosi, kebiasaan, atau kesehatan pasangan. Tidak peka dan acuh terhadap tanda-tanda kelelahan atau stres yang dialami pasangan. Ciri selanjutnya adalah menyalahkan pasangan saat terjadi konflik. Sulit mengakui kesalahan sendiri dan selalu mencari siapa yang salah, bukan mencari solusi bersama. Sekarang, apa solusi dari sikap tidak sensitif dalam pernikahan? Solusinya adalah mengembangkan kepekaan atau sikap sensitif terhadap pasangan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mulailah dari kesadaran diri sendiri. Kepekaan itu tumbuh saat kita berani bertanya seperti, apakah kata-kataku melukai? Apakah aku sering membela diri daripada mendengar? Atau apakah pasanganku merasa aman denganku? Ingat, tanpa kesadaran diri, kepekaan tidak akan pernah berkembang. Yang kedua, berlatihlah untuk selalu hadir bagi pasangan dengan fokus yang penuh. Simpan atau singkirkan gadget dan semua hal lain yang mungkin mengalihkan perhatian saat pasangan sedang bicara, serta tatap mata dan dengarkan sampai selesai. Tunjukkan bahwa pasangan lebih penting dari hal-hal lain yang mengganggu. Kehadiran penuh adalah bentuk kasih yang paling sederhana, tetapi juga yang paling dalam. Selanjutnya, yang ketiga, belajarlah membaca sinyal nonverbal. Kepekaan bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga nada suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta perubahan kebiasaan. Seringkali pasangan berbicara tanpa kata, jadi latihlah kepekaan terhadap hal-hal tersebut. Yang keempat, dengarkanlah dengan empati, bukan selalu memberikan solusi. Saat pasangan curhat, jangan langsung memberi nasihat, jangan membandingkan, dan jangan menghakiminya. Dengarkan dan sampaikan, aku mengerti perasaanmu dan ini berat buatmu. Empati sering lebih dibutuhkan daripada sekedar solusi. Yang kelima, validasi perasaan pasangan. Validasi bukan berarti selalu setuju, tetapi mengakui perasaan itu nyata. Contoh, wajar kalau kamu merasa seperti itu, atau aku bisa memahami mengapa kamu sedih atau terluka. Nah, perasaan yang divalidasi akan lebih mudah disembuhkan. Yang keenam, perhalus cara berbicara. Pilihlah kata-kata yang lembut, perhatikan nada suara dan waktu, kemudian sampaikan kebenaran dengan kasih, bukan dengan emosi. Kebenaran tanpa kasih bisa melukai, dan kasih tanpa kebenaran pasti akan menyesatkan. Yang ketujuh, biasakan hal-hal kecil yang bermakna. Kepekaan tumbuh lewat bertanya kabar, memberi perhatian kecil, atau bahkan sekedar mengingat hal-hal penting bagi pasangan. Perhatian kecil jika konsisten akan membangun rasa aman yang besar. Yang kedelapan, berani belajar dari pasangan. Tanyakan secara langsung, apa yang membuatmu merasa diperhatikan? Atau sebaliknya, apa yang sering membuatmu merasa tidak didengar? Ini merupakan tanda kedewasaan, bukan kelemahan. Dan yang kesembilan, yang terakhir, bertumbuh bersama secara rohani. Doa bersama itu akan melembutkan hati. Merenungkan firman Tuhan akan menumbuhkan empati dan kerendahan hati. Dan relasi dengan Tuhan akan memperdalam relasi dengan pasangan. Pernikahan itu haruslah mengikuti prinsip kasih Alkitabiah yang menurut 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian Yakobus 1 ayat 19 memberi nasihat, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebagai kesimpulan, sikap tidak sensitif adalah tanda bahaya yang harus disadari sejak dini. Sikap tidak sensitif itu bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Sebab tujuan pernikahan adalah saling mengasihi, menopang, memperhatikan, memahami, dan membahagiakan serta bertumbuh bersama. Sikap tidak sensitif hanya melemahkan pasangan, menghambat pertumbuhan, mengikis kasih dan kebahagiaan, serta merusak kesatuan suami dan istri. Itulah sebabnya suami dan istri perlu saling belajar peka, karena kepekaan adalah wujud kasih yang nyata dalam pernikahan. Minta Tuhan menuntun dan sabarlah dalam proses, sebab kepekaan itu tidaklah instan. Akan ada kegagalan, salah paham, namun bila ada kemauan untuk tumbuh bersama, Tuhan pasti akan memampukan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Kapas.